Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Putri selaku pembimbing 1. Di sini saya akan progres skripsi yang diupload ke YouTube, yakni dengan cara di record. Jadi untuk sebagai evaluasi kemarin, jadi judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19 menggunakan deteksi gestur tangan dan Raspberry Pi berbasis web. Nah, kemudian di sini alat-alat yang sudah saya beli dan saya gunakan itu ada beberapa alat tuh. Jadi di sini ada RFID dan ini sampel kartu dari RFID tersebut atau sampel KTP. Nah, di sini ada Pi kamera dan ini ada Raspberry Pi dan ini casing Raspberry Pi. Nah, kemudian juga domain berbayar. Nah, domain berbayar itu akan saya jelaskan nanti saja. Yang setelah sudah saya tanyakan lewat chat WA. Jadi waktu itu kan saya chat di WA, Bu. Jadi ini ada domain berbayar itu ternyata tidak fungsi. Jadi sini saya membuang domain berbayar tersebut. Jadi tidak saya gunakan. Saya memakai domain gratis. Karena dia fiturnya kalau mau full fitur harus berbayar. Dan harganya cukup mahal. Kemudian selanjutnya adalah progress finger detection oleh script Python dan OpenCV. Kemudian saya play untuk 1, 2, 3, 4. Habis ini 4 ini bisa deteksi sampai 5. Jadi ini nanti rencana saya, karena kalau menggunakan lambang oke atau tidak itu sangat susah, Bu. Jadi ini nanti bagaimana jika nanti dirubah ke kalau semisal 4 itu yes dan ketika 5 itu no. Ketika 4 yes dan ketika deteksi 5 jari, mohon maaf ini ke crop, jadi ada 5 jari itu berarti bukan pilihannya begitu, Bu. Waktu ada pop up konfirmasi di sini skripnya belum saya tambahkan untuk pop up konfirmasinya, Bu. Bagaimana, Bu, jika menggunakan 4 sebagai yes dan 5 sebagai no, apakah berkenan? Karena untuk deteksinya ini saya memakai metode sudut, Bu. Jadi itu seperti pertama dihitamkan dulu, kemudian ditandain jari-jari ujung-ujung jarinya. Setelah ujung-ujung jarinya ditandain, kemudian dia dideteksi pakai Pythagoras. Sedikit Pythagoras itu per sudut deteksi. Jika ada sudut kurang dari 90, seperti ini kan sudutnya kurang dari 90, deteksi 1 sudut berarti dia angkanya 2, seperti itu, Bu. Nah, itu sangat susah sekali jika oke, karena oke itu bisa jadi dia deteksi gak ada sudut, Bu. Bisa terdeteksi 0 atau 1 kayaknya. Nah, itu sangat susah, Bu. Bagaimana, Bu, jika saya ganti dengan 4 dan 5, Bu? Nah, kemudian itu saja sih pertanyaan saya kali ini, itu saja, Bu. Yang lain udah nggak ada pertanyaan kok, Bu. Cuma ingin mempertanyakan itu saja. Mohon maaf, Bu, ini responding mungkin RAM saya terlalu berat, saya close beberapa aplikasi dulu. Mohon maaf, Bu, ini boleh saya close dulu ya, Bu, ya, biar presentasinya nanti. Data tadi dari slide 3. Nah, kemudian nah ini, Bu. Jadi di sini tadi sampai RFID. Nah, untuk RFID-nya itu sudah bisa, Bu. Tadi deteksinya sudah bisa, tinggal pop up kan. Ini RFID-nya juga sudah bisa, Bu. Dia bisa ini mengirimkan API ke Google, Bu, waktu itu. Waktu itu belum, masih trouble di REST API dan server saya, website. Jadi saya arahkan ke Google, skripnya itu ke Google, Bu. Ngeping Google jika kodenya 200.
Jadi dia membalasnya ada membaca UID dari sampel KTP tersebut. Di sini nanti ada penjelasannya Bu, untuk kode-kodenya. Nah, ini saya zoom saja. Nah, ini kan ada jika kode 200 dari API sukses, jika gagal akan gagal Bu. Jika kodenya selain 200 kan API kode 200 berarti sukses. Ada 444 kalau nggak salah, ada 404 juga yang ada error atau filenya tidak ada, masing-masing punya kode. Nah, ini kodenya sudah 200 Bu. Saya memakai link dari website saya API-nya. Nah, udah muncul 99 dan 99. Karena di sini saya kasih sampel dulu, Bu. Nah, ini adalah sampel KTP dan ini satunya adalah sampel untuk parameter untuk finger detection. Jadi satunya finger detection, satunya itu KTP atau dari RFID. Nah, jadi linknya itu seperti itu nantinya, Bu, dari Python atau dari Raspberry Pi. Nah, jadi dia langsung real time langsung nge-create data seperti itu, Bu, dari website. Untuk websitenya ini masih sederhana Bu, karena saya baru migrasi dari website yang error yang sudah saya tanyakan pakai gratis. Untuk kelemahannya dia ini Bu, ada agak panjang. Jadi ini nanti akan saya ganti dulu domainnya seperti pilkada IoT. Nah, ini subdomainnya itu yang agak panjang Bu, ada herokuapp.com. Alhamdulillah kalau itu tidak jadi masalah Bu. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah pemaparan progres saya yang udah selesai dan gagal Bu. Jadi domainnya itu yang udah saya beli itu domain asia.com itu gagal kan kemarin Bu. Itu sekitar 250 harga 350 Bu. Ternyata masih kurang mahal untuk Laravel karena si Laravel ini ternyata dia harus mempunyai CMD Bu dari hosting tersebut. Jadi untuk menjalankan Composer itu tidak bisa Bu di domain tersebut, harus ke premium. Itu terlalu mahal banget Bu, saya sepertinya tidak ini Bu, berminat ke situ Bu, mahal banget soalnya. Nah, kemana saya menekan domain gratis yang udah ada CMD nya, cuman dia kelemahannya adalah memakai database PostgreSQL Bu. Jadi nanti database-nya akan saya ganti dulu Bu untuk susunannya dan juga nama-namanya, karena dia juga men-setting dari script websitenya juga Bu, kan pakai PostgreSQL itu, bukan MySQL. Sama sebenarnya, cuma konsepnya sama, cuman berbeda scriptnya aja nantinya Bu. API-nya yang tadi Bu, API-nya udah status 200 oke, sudah ada. Kemudian kamera Pi-nya itu saya udah beli yang di sana tadi. Ini kamera Pi-nya tidak menyala Bu. Sepertinya OS dan Raspberry Pi-nya tidak cocok Bu, OS-nya dan kameranya. Ini masih saya cari OS yang cocok, saya tanya ke teman-teman juga atau enggak gitu. Kalau terpaksa ya saya beli kamera lagi Bu. Ini kameranya belum bisa menyala. Udah saya sampai setting sedemikian lupa Bu, masih susah sekali nyalanya. Ini Raspberry Python finger detection juga udah Bu. Sekian, terima kasih. Saya rasa cukup seperti itu Bu konsultasi saya pada minggu ini Bu. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.